Salam adik-adik, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita patut menaikkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yesus, karena sampai hari ini kita semua selalu dalam perlindungannya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Kita tutup mata, kita kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menaikkan puji syukur kami di hadirat-Mu, karena pada siang hari ini kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Kiranya Tuhan, kami tahu Engkau hadir pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan, "Ku cinta keluarga Tuhan." Adik-adik boleh berdiri ya, ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini.
selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa ada hari ini dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, sehingga kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Menurut adik-adik, berkat itu apa? Berkat itu bukan hanya tentang uang ya, atau kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Tetapi berkat itu juga seperti nafas kehidupan hari ini, kesehatan, makanan yang Tuhan berikan, dan juga keluarga yang kita kasihi dan juga mengasihi kita. Seperti cerita Ibu Naomi, Ruth, dan juga Boaz. Musim panen di kota Bethlehem hampir selesai. Hanya tinggal beberapa gandum yang harus dilirik. Penduduk Bethlehem sangat bersuka cita karena Tuhan memberkati ladang mereka sehingga mereka tidak merasa kekurangan. Begitu juga dengan Ibu Naomi dan Ruth. Mereka memuji Tuhan karena berkat gandum yang mereka terima sangat banyak. Gandum tersebut dapat digiling dan dijadikan tepung. Dari tepung tersebut dapat dimasak menjadi roti untuk berbulan-bulan lamanya. Mereka tidak perlu khawatir lagi tentang makanan mereka. Namun terkadang Naomi terlihat sedih. Apa yang dipikirkan oleh Naomi? Rumah Naomi dan Ruth terlihat sepi karena hanya mereka berdua saja. Naomi juga berpikir semakin hari dia semakin tua. Dan juga Naomi kasihan kepada Ruth yang tidak mempunyai suami lagi. Dan Naomi juga rindu akan seorang cucu. Pastinya mereka banyak berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan seorang suami kepada Ruth dan juga seorang cucu kepada Naomi. Dan Tuhan mendengarkan apa kerinduan Naomi dan Ruth. Tuhan mengasihi Naomi dan Ruth. Ia membuat kembali sesuatu yang indah. Bagaimana Tuhan melakukannya? Dengan mengingatkan Naomi akan sesuatu yang penting. Naomi diingatkan kepada Boaz. Boaz adalah seorang penebus keluarga dalam keluarga besar mereka. Ia dapat membantu keluarga yang sedang susah dan membutuhkan pertolongan. Jadi, Naomi ingin menjual ladangnya dan mungkin Boaz akan membelinya dan juga mengambil Ruth sebagai istrinya. Lalu pada suatu sore, Naomi berkata kepada Ruth, "Nak, mandilah sekarang, pakailah wangi-wangian, berpakaianlah yang indah. Lalu pergi ke tempat di mana Boaz sedang bekerja untuk melepaskan gandum dari tangkainya. Ia akan tidur malam ini. Saat ia tidur, pergi dan tidurlah di dekat kakinya." Lalu Ruth melakukan apa yang dikatakan Naomi. Setelah itu malam tiba. Pergilah Ruth ke ladang Boaz. Dan saat ia melihat Boaz tidur di ujung timbunan jelai gandum, ia pergi ke sana dan tidur di dekat kaki Boaz. Saat Boaz terbangun, Boaz berkata kepada Ruth, "Siapakah engkau?" "Aku pelayanmu," jawab Ruth. "Engkau adalah keluarga kami, yang kami harapkan untuk menolong kami." Boaz orang yang kaya dan baik hati, yang sudah lama memperhatikan Ruth. Ia melihat Ruth sangat rajin di ladangnya. Dan ia tahu kalau Ruth mengasihi Tuhan. Lalu Boaz berkata, "Aku akan menolongmu, karena aku masih keluarga dengan Naomi. Tetapi masih ada seorang bapak dari keluarga yang lebih dekat daripada saya." Setelah itu, Boaz memberikan Ruth gandum untuk bermaksud gandum ini untuk Naomi, supaya juga mereka yakin kalau Boaz akan menolong mereka. Sesampai di rumah, Naomi bertanya kepada Ruth, "Apa yang dikatakan oleh Boaz?" Lalu Ruth berkata, "Dia akan menolong kita. Tapi kita harus menunggu dengan sabar. Dia juga mengirimkan gandum untukmu." Keesokan harinya, Boaz pergi ke tempat pertemuan di pintu gerbang kota. Setelah ia duduk di sana, lewatlah seorang laki-laki, yaitu keluarga terdekat Elimelek. Boaz mengundang dia dan berkata, "Saudaraku, marilah duduk di sini. Kita akan berunding mengenai tanah kepunyaan Elimelek keluarga kita yang mau dijual oleh Naomi. Kita berdualah yang berhak atas tanah itu."
Kamu yang pertama, kemudian baru saya. Kata bapak itu, ya saya akan membelinya. Lalu kata Boas, baiklah kalau begitu. Kau juga harus mengambil Rut, wanita Moab itu, janda mendiang Mahlon anak Naomi. Engkau harus memberikan anak pertamamu sebagai anak Mahlon, sehingga nama keluarganya tetap terpelihara. Lalu kata bapak itu, bagaimana mungkin? Saya tidak mau menikah dengan Rut. Nah, kalau begitu, saya melepaskan hak saya kepadamu lah Boas. Lalu Boas berkata, kalau begitu, saya akan membeli tanah itu dan menikah dengan Rut. Boas berkata dengan senang hati, dengan disaksikan para tua-tua di kota itu, dan Boas membeli tanah itu, dan juga sekaligus bertanggung jawab terhadap keluarga Rut. Pada akhir musim panen, ada pesta meriah di Bethlehem, yaitu pernikahan Boas dan Rut. Semua orang bersuka cita atas pernikahan Boas dan Rut. Dan mereka berkata, kiranya Tuhan memberkati kalian dan memberikan banyak anak. Pada masa itu, banyak anak berarti banyak berkat. Tuhan sangat memberkati Boas dan juga Rut. 1 tahun kemudian, dia diberikan seorang putra. Dan Naomi sangat bersuka cita. Lalu mereka menamakan anak itu adalah Obed. Naomi merawat dia sampai dia besar. Dan seperti kita kenal, Obed adalah kakek dari Raja Daud, termasuk raja yang termasyhur yang memerintah Israel. Tuhan memberkati keluarganya, Naomi, Boas, Rut, dan juga Obed. Kita selesai dari cerita Ibu Naomi, Rut, Boas. Kita dapat mengerti betapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan yang terbaik pada orang yang mengasihi Dia, dan juga Tuhan memperhatikan setiap keluarga. Dan untuk itu, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kepintaran, kesehatan, keluarga yang kami kasihi, dan keluarga yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk hari-hari selanjutnya. Berikan kami hikmat untuk memanfaatkan berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di rumah saatnya kita akan memberi persembahan kita untuk Tuhan. Jadi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat menguatkan kami untuk kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi persembahan kami kepada-Mu. Berkati persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, dan berkati juga keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami, di dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, silakan berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan judul Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
kita juga sudah mendengarkan cerita dan memberikan persembahan. Saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kakak akan pimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat siang hari ini kami sudah mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai dengan selesai. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tetap sertai kami dari hari ini sampai pada minggu yang akan datang. Kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.